Video kali ini kita akan melihat tahapan-tahapan dalam hitung perataan kuadrilateral atau least square adjustment pada survei GNSS. Teknik ini digunakan untuk memperbaiki pengukuran dan mengurangi kesalahan atau residu yang ada. Nah, kita memiliki 3 sesi pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan 3 receiver GNSS. Nah, setiap sesi dilakukan dalam waktu tertentu dengan pengamatan pada titik-titik yang berbeda. Nah, berikut adalah detail setiap sesinya. Sesi pertama, pengamatan dilakukan dengan titik pertama. Titik pertama ini adalah titik referensi atau jaring kontrol horizontal yang mana kodenya adalah N1.2070 berlokasi di kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Nah, kemudian titik 2 dan titik 3 itu selama 120 menit. Nah, sesi kedua, pengamatan dilakukan dengan kombinasi titik pertama atau titik referensi, titik kedua, dan titik 4 dengan waktu lama pengamatan yaitu 120 menit. Sesi ketiga, pengamatan dilakukan dengan titik 2, titik 3, dan titik 4 selama 60 menit. Nah, semua pengamatan ini dilakukan menggunakan metode jaring. Nah, koordinat titik pengamatan yang ini, nah itu didapatkan dari hasil olah data dari software buatan. Nah, jadi ini kita cek lagi untuk melakukan least square atau hitung perataan. Nah, kemudian kita lanjut ke hitung perataannya. Nah, langkah pertama yaitu mengubah sudut ke radian. Sebelum kita mulai dengan matriks dan perhitungan lainnya, kita harus memastikan bahwa semua sudut dan pengamatan kita berada dalam satuan sama, yaitu radian. Dalam perhitungan geodesi, radian adalah satuan standar yang digunakan. Sebagai contoh, sudut ini 19,588 derajat itu kita ubah menjadi 0,34 radian dan seterusnya, kecuali jarak dalam 1 meter. Nah, kemudian kita membutuhkan matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, matriks A ini adalah matriks data pengamatan. Oke, lanjut kita hitung koordinat pendekatan untuk iterasi pertama. Nah, ini pendekatannya. Ini untuk koordinat kedua, ini ketiga, dan ini koordinat keempat. Nah, lalu kita hitung panjang jarak estimasi berdasarkan titik-titik koordinat. Nah, ini kita hitung panjang jarak estimasinya dari koordinat. Nah, lalu kita susun matriks B atau matriks derivatif dari pengamatan terhadap parameter koordinat dalam metode least square adjustment, khususnya pada penyesuaian jarak dan sudut. Nah, ini cara menyusunnya adalah kita menggunakan matriks Jacobian. Nah, kemudian dari hitung matriks B tadi kita ubah atau menjadi matriks B transpose, yaitu hasil ini kita ubah menjadi transpose. Kemudian matriks C kita menghitung matriks C ya, di mana matriks ini berisi sudut dan panjang berdasarkan koordinat. Nah, ini perhitungan berdasarkan koordinatnya. Nah, kemudian untuk menghitung matriks F itu adalah di mana matriks F sebagai selisih antara matriks C dan matriks A. Matriks A ini adalah matriks yang berisi sudut dan jarak berdasarkan koordinat. Kalau matriks A ini adalah real data lapangan. Nah, kemudian matriks bobot W dari pengamatan yaitu matriks yang digunakan untuk melakukan residu. Nah, ini misalkan kita ambil contoh ini, kalau untuk sudut ini kita ambil 3 detik, kalau untuk jarak nah ini 3 mili. Jadi kita ubah nilai ini menjadi matriks bobot menjadi diagonal. Nah, sampai akhir. Nah, kemudian kita hitung matriks B transpose dikali W. Ini. Kemudian matriks N-nya adalah matriks B transpose dikali W dikali matriks B. Kemudian kita hitung lagi matriks T, di mana matriks B transpose dikali matriks W dikali matriks M. Kemudian kita untuk menghitung matriks N inverse kita kali min 1. Nah, untuk dapat koreksi adalah matriks N inverse itu dikali matriks T.
Nah, kita dapat koreksinya. Nah, kemudian dari koreksi ini adalah kita mencari nilai maksimal, di mana apabila nilai maksimal lebih kecil dari nilai toleransi, berarti perhitungan itu sudah selesai atau sudah valid. Nah, dan apabila nilai maksimal lebih besar dari nilai toleransi, maka kita harus melakukan iterasi atau melanjutkan iterasi. Nah, di sini kita mendapatkan nilai maksimalnya lebih besar dari nilai toleransi. Oleh karena itu kita melakukan iterasi. Nah, kemudian dari koreksi ini kita panggil lagi koordinat yang tadi baru sama, kita panggil baru. Untuk mendapatkan koordinat baru adalah koordinat lama ditambah koreksi. Nah, dari koordinat baru ini kita akan melakukan iterasi. Kita copy ini, kita copy. Nah, lalu kita taruh di sini. Nah, hitungannya sama seperti sebelumnya di hitungan pertama. Nah, kita lihat sini koreksinya. Kalau nilai maksimalnya adalah lebih kecil dari nilai toleransi. Berarti hitungan kita adjustmentnya itu sudah selesai. Nah, lalu kita buat koordinat baru, di mana koordinat lama itu ditambah koordinat koreksi maksudnya. Ini. Kemudian kita hitung selisih antara observasi yang dihitung dan observasi yang diukur. Nah, ini data observasi yang diukur. Nah, ini observasi yang dihitung. Lalu kita selisih atau kita kurangkan untuk mendapatkan selisih. Nah, ini selisihnya. Dan ini selisih untuk sudut. Dan ini selisih untuk jarak. Nah, lalu kita jumlah residu-residu tadi dari penyesuaian sudut menjadi kuadrat. Nah, ini itu sebesar 82,8 second detik. Nah, ini residual untuk penyesuaian pengukuran jarak. Nah, ini kita mendapatkan 34,5 mm. Nah, kemudian ini tadi kita anggap 0 tadi. Nah, jadi kita tahu adalah pada koordinat awal itu adalah kesalahan penutup sudut itu sebesar 0,036 meter atau 36 mili. Nah, jumlah sudutnya itu adalah syaratnya adalah 360 derajat, di mana segi 4 untuk segi 4 ada 4 sisi, jumlah sudutnya adalah 4 sisi dikurang 2 dikali 180. Nah, itu 360 derajat. Nah, tapi di sini lebih dari 360 derajat, maka hitungannya salah. Dari untuk koordinat data awal tadi. Nah, pada koordinat koreksi kita sudah melakukan koreksi. Nah, jadi untuk kesalahan penutup sudut itu sebesar 0 atau tidak ada. Nah, untuk jumlah sudut, nah itu adalah sudut itu adalah 360 derajat pas. Nah, syaratnya adalah untuk segi 4 sisi, jumlah sudut datanya adalah sudut 4 kurang 2 kali 180 derajat. Nah, untuk memvalidasi adalah kita coba apakah sama, ternyata sama. Nah, itu penyesuaian koordinatnya. Kemudian ini nilai koordinat dari jari kontrol horizontal kita kopikan ke sini, lalu kita pastekan ke sini. Nah, lalu ini adalah hasil nilai koordinat hitung perataannya. Nah, yang sudah mengalami hitung perataan. Oke, sekian, terima kasih.